Assalamualaikum, sahabat semua, kita berjumpa lagi, masih dalam channelku Taufikun Makmur, yang akan mengungkap kisah sejarah dan menjelajahi situs bersejarah. Kali ini akan mengungkap sejarah Ki Gede Sebayu Tegal. Sebelum lebih lanjut jangan lupa subscribe, like dan komen, biar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Ki Gede Sebayu sangat dikenal oleh masyarakat Tegal. Beliau merupakan tokoh pendiri pemerintahan Tegal pada tahun-tahun 1585 sampai tahun 1625. Menurut silsilah, Ki Gede Sebayu keturunan darah bangsawan dari Batara Katong atau Syekh Sekar Delima, Adipati Wengker Ponorogo. Ayahnya bernama Pangeran Onje, Adipati Purbalingga. Sejak kecil Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Ki Ageng Wunut yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuwitakan di Keraton Pajang yaitu Sultan Hadiwijaya sebagai prajurit tamtama sehingga Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ketika Arya Pangiri berkuasa menggantikan Kesultanan Pajang, Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang menuju desa Sedayu. Ki Gede Sebayu mempunyai dua orang anak yaitu Raden Mas Hanggawana, dan Raden Ayu Roro Gianti Subalaksana yang akhirnya menikah dengan Ki Jaduk, Pangeran Purbaya, putra dari Danang Sutawijaya, Panembahan Senapati. Raja pertama Mataram Islam, Kota Gede Yogyakarta. Salah satu keturunan Ki Gede Sebayu dari jalur Raden Mas Hanggawana yang terkenal di wilayah Kabupaten Tegal adalah Kiai Haji Mufti Salim atau biasa disebut dengan Mbah Mufti, seorang ulama yang mendirikan pondok pesantren di wilayah Babakan Lebak Siu. Pondok pesantren yang berada di wilayah Babakan tersebut berdiri pada tahun 1916 dan sangat populer sampai sekarang. Jika dihitung jumlah santrinya, mencapai ribuan. Popularitasnya masih eksis baik pondok pesantren utamanya yang bernama Mahadut Tolabah, sampai pondok cabang yang lainnya. Beliau semasa hidupnya banyak berpengaruh bagi masyarakat, terutama dalam bidang pembangunan. Beliau dikenal dengan tokoh Babat Alas Tegal. Dalam hal ini Ki Gede Sebayu mulai menyusun rencana dan strategi untuk melakukan pembangunan yaitu mengatur penempatan para pengikutnya sesuai dengan keterampilan dan keahlian. Ahli kerajinan dan pertukangan ditempatkan di pusat perniagaan dan perdagangan. Ahli pertanian ditempatkan di daerah pertanian yaitu dataran rendah dan tinggi. Ahli kemasan, ahli tenun, termasuk keluarga Ki Gede Sebayu. Mencoba membudidayakan pertanian basah, persawahan irigasi, dengan membuat bendungan Kaligung untuk mengairi persawahan penduduk dengan nama Bendungan Wangan Jimat. Selain itu membuat kali Jembangan, kali Bliruk dan kali Wadas yang terletak di Duku Kemanglen dengan sebutan Grujugan Curug Mas. Untuk memenuhi kebutuhan rohani, Ki Gede Sebayu membangun masjid dan pondok pesantren di Duku Pesantren sebagai tempat kegiatan agama. Disinilah diajarkan cara membaca Al-Quran, pengajian yang mengajarkan kewajiban muslim dalam menjalankan agamanya. Memberikan penamaan terhadap wilayah sesuai dengan kondisi daerah, seperti Danawari yang berarti memberi air, Selawi berarti tempat berkumpulnya para satria yang berjumlah Selawe atau 25 yang dalam perkembangannya menjadi pusat kekuasaan, Pangreh Praja, di Kabupaten Tegal. Pengaruhnya yang begitu nampak dirasakan adalah bagi para petani. Mereka dapat memanfaatkan alat-alat pertanian dengan adanya hasil kerajinan pandai besi. Pasar perdagangan semakin ramai karena banyak masyarakat yang memiliki keterampilan pertukangan kayu, menjahit, pembuatan alat dapur dari tembaga, pertukangan emas dan sebagainya. Taraf hidup masyarakat meningkat dengan didukung pembuatan jalan desa, pembangunan rumah penduduk yang dilakukan secara gotong royong, mengatur keamanan secara bersama-sama. Ki Gede Sebayu diangkat sebagai juru demung, penguasa lokal di Telatah Tegal, dengan pangkat Tumenggung setingkat bupati pada tahun 1601 Masehi atau 1523 Caka. Ia diangkat menjadi juru demung oleh Ingkang Sinuwun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram atas keberhasilannya dalam membangun Tegal. Begitu sebagian sejarah Ki Gede Sebayu yang dapat kami ketahui. Bila ada kesalahan dalam penyampaian mohon maaf.